Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang hasil kali transformasi. Baiklah, untuk kelompok 2 ini anggotanya ada Putrisya Kolandia dengan NIM F1C22005, Fahru Rozi F1C220021, dan saya sendiri Dirani Amaris Fajrin F1C220029. Untuk pengertiannya, hasil kali transformasi atau biasa disebut komposisi transformasi adalah menggabungkan beberapa transformasi sehingga dapat menghasilkan bentuk transformasi yang lebih kompleks. Kemudian definisi, andaikan F dan G dua transformasi dengan F memetakan V ke V dan G memetakan V ke V, maka produk atau komposisi dari F dan G yang ditulis sebagai G bundaran F didefinisi sebagai G bundaran FP sama dengan GFP untuk setiap P elemen V. Baiklah, untuk teorema dalam hasil kali transformasi, untuk teorema 1, jika F memetakan V ke V dan G memetakan V ke V, masing-masing suatu transformasi, maka hasil kali G bundaran F, V ke V adalah juga transformasi. Untuk buktinya, H, V ke V, transformasi G memiliki daerah nilai dan daerah asal di V. Transformasi F memiliki daerah nilai dan daerah asal di V. H surjektif, anggota kodomain memiliki pasangan di domain. Ambil sembarang Y elemen V, maka dibuktikan bahwa HX sama dengan Y. Transformasi G diambil sebarang Y elemen V dan Z elemen V, maka GZ sama dengan Y. Transformasi F ambil sebarang Z elemen V dan X elemen V, maka Fx sama dengan Z. Jadi dapat disimpulkan GZ sama dengan Y, GFX sama dengan Y. Atau G bundaran F X sama dengan Y, sehingga Y sama dengan HX. Yang ketiga, H injektif. Setiap domain memiliki tepat satu pasangan pada kodomain atau dapat ditulis P tidak sama dengan Q, maka HP tidak sama dengan HQ. Akan dibuktikan menggunakan kontradiksi. Andaikan HP sama dengan HQ, maka GFP sama dengan GFQ. FP sama dengan FQ, P sama dengan Q. Dari pembuktian di atas, pengandaian HP sama dengan HQ adalah salah. Yang benar, HP sama dengan HQ. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H adalah injektif. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Putrisya Kolandia. Baiklah, selanjutnya yaitu teorema 2. Hasil kali 2 transformasi akan merupakan transformasi lagi. Pembuktiannya, ambil P dan W adalah transformasi dari bidang ke bidang semula. Maka P kali W merupakan transformasi bila dapat dibuktikan bahwa P kali W adalah pemetaan bidang kepada bidang dan bahwa P kali W satu-satu. Ambil sembarang titik Q. Karena P transformasi, karena W transformasi, berarti setiap titik pasti merupakan hasil fungsi P kali W terhadap salah satu titik dalam bidang. Kemudian, karena P dan W fungsi satu-satu, maka P kali W juga akan merupakan fungsi satu-satu. Terbukti bahwa P kali W adalah transformasi. Catatan, P kali P kurang 1 sama dengan 1. P kali W dikurang 1 sama dengan W dikurang 1 dikali P kurang 1. Suatu transformasi P merupakan involusi bila P tidak sama dengan 1 dan P2 sama dengan 1. Ini berarti P sama dengan P dikurang 1. Teorema selanjutnya yaitu hasil kali J sama dengan F bundaran G untuk pemetaan P ke V adalah
juga suatu transformasi. Yang pertama, jelas RG adalah seluruh bidang P. Yang kedua, jelas DF adalah seluruh bidang P. Jadi, RG irisan DF adalah ada sehingga J sama dengan F bundaran G, pemetaan V ke V itu ada. Harus dibuktikan dua hal, yaitu yang pertama J surjektif dan yang kedua J induktif. Yang pertama yaitu J subjektif. Misal JY sama dengan F bundaran GY sama dengan X. Akan dibuktikan JY sama dengan X surjektif. Ambil sembarang X elemen P. Karena F suatu transformasi, maka F surjektif. Artinya, untuk setiap X elemen P ada Z elemen V. Demikian hingga Fz sama dengan X. Karena G suatu transformasi, maka G surjektif. Artinya, pada Z elemen V ada Y elemen V. Demikian hingga Z sama dengan G. Jadi, ada Y elemen V. Jadi ada Y elemen V, demikian hingga F bundaran GY sama dengan JY sama dengan X. Jadi J terbukti surjektif. Yang kedua yaitu J induktif. Ambil X, Y dengan X tidak sama dengan Y, JX tidak sama dengan JY. Andaikan Jx sama dengan Jy, maka F bundaran Gx sama dengan F bundaran Gy. Karena F injektif, maka Gx sama dengan Gy. Karena G injektif, maka X sama dengan Y. Ini suatu kontradiksi dengan X tidak sama dengan Y. Jadi pengandaian salah, sehingga haruslah X tidak sama dengan Y. Jadi J terbukti injektif. Berdasarkan penjelasan di samping, maka H sama dengan G bundaran F untuk pemetaan V ke V merupakan sebuah transformasi. Untuk contoh soal selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Fahru Rozi. Baik, terima kasih Putrisya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai contoh. Ini andaikan G sebuah garis dan T sebuah transformasi, T memetakan V terhadap V yang didefinisikan sebagai berikut. Jika X, kalau tadi G maka TX sama dengan X. Yang kedua, jika X bukan anggota dari G, maka TX ada titik tengah ruas garis dari X ke G yang tegak lurus. Yang ditanyakan, buktikan T suatu transformasi. Baiklah, yang pertama, kita akan membuktikan T itu subjektif. Kasus 1. Untuk X anggota dari G, lihat pada gambar 1, mendefinisi bahwa X aksen itu sama dengan X, karena TX sama dengan X aksen sama dengan X. Jadi, untuk setiap elemen X aksen, sedemikian hingga F, maksud saya untuk setiap X aksen elemen dari F, V, sedemikian hingga X anggota dari V sedemikian hingga TX sama dengan X aksen sama dengan X. Kemudian kasus kedua, untuk X tidak anggota dari G, di mana terlihat pada gambar kedua, ambil sembarang titik X aksen merupakan anggota dari himpunan V. Menurut teorema dasar geometri Euclides, ada suatu garis yang tegak lurus pada garis tertentu melalui titik di luar garis tersebut. Next. Dapat dibuat sebuah segmen garis yang tegak lurus G melalui E aksen dinamai dengan garis OX aksen. Menurut postulat geometri Euclides, sebuah segmen dapat diperpanjang sehingga sama dengan segmen tertentu. Jadi dapat dibuat perpanjangan segmen garis OX aksen sepanjang segmen tersebut sehingga diperoleh titik X dengan
garis O X aksen sama dengan garis X aksen kali X. Karena garis O X aksen sama dengan garis X aksen X dan V bidang Euclides, maka ada X tunggal dengan X aksen. Merupakan anggota dari garis X aksen X dengan X aksen adalah titik tengah dari garis X aksen X dan X aksen adalah satu-satunya titik tengah pada garis X aksen X. Karena garis O aksen X sama dengan garis X aksen X dan V bidang Euclides, maka ada X tunggal dengan X aksen. Untuk setiap anggota dari garis X aksen X dengan X aksen adalah titik tengah dari garis X aksen X dan X aksen adalah satu-satunya titik tengah di garis X aksen X, ini menandakan bahwasanya X merupakan praktek dari aksen. Jadi untuk setiap anggota dari X aksen yang merupakan elemen dari V sedemikian hingga X anggota himpunan dari V sedemikian hingga TX sama dengan X aksen. Jadi terbukti T itu surjektif. Kemudian kita coba membuktikan T itu injektif. Ambil sembarang titik X, Y, himpunan dari V dengan X tidak sama dengan Y. X tidak sama dengan Y memiliki himpunan sebagai berikut. Yang pertama, X himpunan dari G, Y bukan himpunan dari G, itu menjadi TX sama dengan X aksen sama dengan X. Sementara TY itu sama dengan Y aksen tidak sama dengan X, itu menjadi TX tidak sama dengan TY. Kemudian X bukan elemen dari G, kemudian Y elemen dari G menjadi TX sama dengan Y aksen tidak sama dengan Y. TY sama dengan Y menjadi TX tidak sama dengan TY. X bukan elemen dari G dan Y juga bukan elemen dari G. Jelas ruang garis ortogonal X ke G tidak sama dengan ruas garis ortogonal Y ke G. Ditunjukkan bahwa X tidak sama dengan Y, itu menjadi TX tidak sama dengan TY. Andaikan TX sama dengan TY, maka TX adalah titik tengah ruas garis ortogonal Y ke G dan X ke G. TY adalah titik tengah ruas garis ortogonal X ke G dan Y ke G. Ruas garis ortogonal X ke G berpotongan ruas garis ortogonal Y. Jadi X sama dengan Y. Kontradiksi dengan yang kita inginkan bahwa X tidak sama dengan Y. Haruslah X tidak sama dengan Y agar menjadi TX tidak sama dengan TY. Jadi T injektif. Dari 1 dan 2 dapatlah dibuktikan bahwasanya T itu merupakan transformasi. Demikianlah contoh dari persoalan hasil kali transformasi. Ada kualitas studi yang dapat disampaikan di sini bahwasanya kesuksesan tidak terjadi karena kecelakaan, tetapi karena kerja keras, pantang nyerah, terus belajar, berkorban, dan yang penting cinta apa yang kamu lakukan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.